Halo subscriber semuanya, jumpa lagi dan bertemu lagi bersama gue di channel Kang Dimas TV. Nah, di video kali ini gue pengen podcast bareng orang Jepang, tentunya bareng orang Jepang, dan ada temen gue juga yang akan kita hadiri di. Oke, kita bakalan ngundang temen gue yaitu Jessica. Halo Jessica. Halo semua, nama aku Jessica. Halo, gimana nih, apa kabarnya nih? Baik sih. Selama corona ini sebenarnya kayak susah lah untuk kita beraktivitas. Cuman ya bisa lakuin banyak hal yang lebih bermanfaat lah. Ngomong-ngomong sekarang lagi di rumah aja apa di gimana nih aktivitasnya? Oh iya, gue lagi di rumah sih, di kosan sih. Karena gue juga orang Bangka kan. Tapi karena corona gue nggak pulang kampung. Oh, semenjak itu aktivitas belajarnya gimana nih? Aktivitas kuliahnya? Oh kuliah, pastinya online ya. Tapi beberapa sih gue ngeliat teman gue, mereka juga udah mulai ke kampus langsung sih. Cuman kalau buat kampus gue sendiri, mungkin karena ada banyak orang asing juga dan segala macam, akhirnya kayak kita semua online kan. Dan itu online-nya sampai tahun depan. Wow, itu apa enak sih sebenarnya online terus itu? Kalau mau jujur sih, gimana ya, online itu susah banget. Dan kayak apalagi bahasa ya. Pasti kan kalau bahasa lo harus berinteraksi langsung dengan dosennya, ya nggak sih? Benar-benar. Kayak kalau seandainya kalau online pasti dosen cuman kayak kirim file kayak PowerPoint, dan itu juga nggak menjelasin secara langsung dengan detail kan. Jadi itu jujur aja membuat semua pelajar ya kayak kesulitan buat bisa memahaminya. Terus pernah ketemu gak ini sama teman-teman sampai ketemu gitu sama satu geng lagi, satu geng kuliah gitu? Kalau untuk teman kuliah gue belum ketemu sama sekali sih. Cuman kayak beberapa teman gue kadang teman gereja gue kadang main ke kosan. Itu kan kayak lebih safe lah, lebih aman. Tapi orang tua ngerti gitu lah ya. Karena kondisi seperti ini lo belum bisa balik ke rumah gitu ya. Gue pengen ini dong tahu, katanya lo punya teman orang Jepang, asli orang Jepang nih. Boleh diundang gak nih? Boleh lah. Oke, undang ya. Halo, siapa namanya? Halo, nama saya Ayano. Oh, Ayano. Bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit? Iya, sedikit. Lagi belajar. Di sini gue juga punya teman, dia juga terlalu mendalami Jepang gitu. Maksudnya seperti kayak suka anime dan lain sebagainya sih. Dan gue bakalan undang teman gue, Ripan. Hai Ripan. Halo. Apa kabarnya Ripan? Halo, baik. Apa kabar? Sekarang kabarnya mah? Kita kedatangan orang Jepang nih, Pan. Gimana nih impression lo ketika bertemu dengan orang Jepang nih? Cukup gimana ya, sangat wah sekali gitu. Karena impian saya juga dari dulu tuh ingin ke Jepang gitu. Apalagi ketemu orang Jepang langsung gitu kan. Oh gitu. Jadi Ayono, gimana nih impression kamu ketika berada di Indonesia? Terlalu cepat ya ngomongnya ya? Jelasin Jessica, diem aja lo. Nggak bisa kali ya. Menurut kamu tentang Indonesia? Mushiroi itu kak. Tanoshi dake iyo. Ya, semua orang Indonesia sangat baik. Oh iya. Yap. Kamu sebenarnya asli orang Jepang gitu ya? Iya. Asli. Oh, apa sih yang mengajak kamu sampai bisa belajar di Indonesia ini? Awalnya saya belajar bahasa Indonesia di kampus kuliah di Jepang. Terus ada beasiswa, namanya Dharma Siswa. Nggak apa-apa, bahasa Jepang aja, nanti ditranslate sama si Jessica. Nang deh. Oke, nggak apa-apa, bahasa Jepang aja. Oh, senpai osusumi to kak. Senpai no. Iki senpai. Ya, STBI ii desho. Karena ada rekomendasikan dari senior saya belajar di STB Alia. Ini ceritanya gimana nih? Kalian bisa ketemu di kuliah STB Alia, Jessica dan Ayano. Ayano, mau cerita? Kenapa? Kan katanya ini teman akrab banget nih katanya. Why? なんで？初めて会った
Tuh. Nani? Hajimete totoki do. Kayak ceritain. Luna. Mungkin gue dulu kali ya. Oke, Jadi oke, tuh oke. sebenarnya di kampus gua, dia tuh ada pertukaran pelajar setiap tahunnya. Itu Ya. macam-macam, ada dari Kanda, dari Tokushoku, kampusnya si Ayano, dan beberapa kuliah lain. Ada juga kayak orang asing, kayak dari Amerika atau Afghanistan, kayak gitu. Nah, Jadi- terus kalau gua sesuai dengan basicnya gua lah, kan gua Jepang. Otomatis tuh kayak pastinya gua bakal tahu lah, oh ini nih kayak orang Jepang, dan ini kayak kesempatan lah bagi gue juga untuk bisa bangun persahabatan, terus bisa melatih kemampuan gue secara langsung ya, dalam segi pronunciation, dalam berbicara juga. Akhirnya waktu itu gue ngegantiin senior gue untuk temenin mereka nih. Jadi kan mereka waktu pertama kali ke kampus, mereka pasti belum tahu dong lingkungan Indonesia kayak gimana, Oh terus iya. gimana kebudayaannya. Jadi gue temenin mereka buat translate sambil temenin waktu awal-awal gitu. Itu pertama kali ketemu Ayano. Jadi ini ya, saling bisa mengenalkan budaya kita sama budaya mereka gitu ya. Ya. Lalu Oh. karena dari situ jadi deket kan. Jadi kita sering main bareng, terus sering makan bareng, ke kafe. Terus gimana nih Ayano? Bahasa Jepang aja nanti ditranslate sama si Jessica nih. Ya udah, lu mau apa? Gini, oke, gue bakalan tanya dulu sama si Ripan. Pan, lu mau nanya apa nih ke Ayano? Mumpung ada Ayano nih. Oh, boleh nanya ke Jessica aja nggak dulu? Oke. Boleh. Boleh. Kan Jessica itu kuliah ya atau sekolah di Jepang gitu kan? Belum. Aku kuliah di Indonesia kok. Oh belum. Waktu ketemu apa namanya? Ayano itu di mana dan ya gimana gitu? Bisa ketemu gitu? Maksudnya? Ketemu Ayano itu waktu di Jepangnya atau di Indonesia gitu? Oh, pasti di Indonesia dong. Karena aku juga belum pertukaran pelajar kan. Nanti bakal ada exchange student di tahun depan. Nah, doain lah semoga gue bisa exchange student. Kalau corona udah selesai juga. Jadi ketemu di Indonesia waktu Ayano lagi pertukaran di Indonesia. Jadi pas dia sampai di STB Alia, nah gue ketemu di STB Alia kan. Dari itulah kita temenan dan kenalan juga. Jadi dekat. Untuk kita bisa untuk ke Jepang atau sekolah di Jepang, apakah harus kita tuh bisa bahasa Jepang gitu atau bahasa Inggris saja gitu? Tergantung dulu ya, lu mau ke Jepangnya karena apa. Kalau lu mau ke Jepang karena lu mau kuliah, itu otomatis lu harus bisa bahasa Jepang. Jadi kayak persyaratannya pun kalau lu mau kuliah di Jepang, itu lu harus ada sertifikat gitu kan, namanya JLPT. Nah, lu harus mencapai setidaknya tuh N3 ya, untuk lu bisa kuliah di Jepang. Berarti harus. Tapi kalau buat lu liburan, ya nggak bisa bahasa Jepang juga nggak apa-apa. Pakai bahasa Inggris atau lu mungkin nyewa translator bisa. Jadi kalau misalnya gue pengen liburan ke Jepang, gue nyewa lo aja ya. Ngajak ke Jepang ya. Siap, bener ya? Siap. Yang penting udah punya paspor kan? Nanti bisa ketemu Ayano kalau main ke Jepang. Iya dong, pasti. Diajak Ayano. Oh ya, ngomong-ngomong ini kita tadi belum kenalin lo kuliah di mana. Coba STB Alia itu di mana dan kuliahnya kayak gimana gitu. Oh, jadi awalnya itu gue tahu dari teman gue ya. Jadi teman gue itu ajakin gue untuk kuliah. Sebenarnya kan gue bingung kan mau kuliah apa nih gitu kan. Karena gue suka gambar anime cuy. Jadi terus pas gue mikir kan kalau gue kuliah, gue pengen di UMN di kafe di Tangerang. Cuman mahal banget biayanya. Akhirnya gue mikir kan kayak kira-kira ada hal apa yang mungkin gue suka gitu kan. Ternyata gue juga suka bahasa Jepang karena gue sering nonton anime kan. Dari itulah kayak gue milih buat pilih sastra Jepang juga, dan teman gue pas banget dia juga sastra Jepang dan lulusan dari STB Alia. Nah dari itulah
ketika dia kayak ngajakin gue dan dia bilang ada pertukaran pelajar, ada magang, ada internship di Jepang, kayak wah ini boleh juga nih gue untuk kuliah di sini. Akhirnya gue pilih kuliah di STB Alia. STB Alia itu sebenarnya ada 2, satu di Jogja sama satu lagi di Jakarta Selatan di Pengadagan Pancoran. Dan lo di mana? Kalau untuk gue di Jakarta dong, nggak mungkin di Jogja sih. Nah jadi kalau kalian tahu STB Alia itu tuh di belakangnya Lia, les Lia yang gede banget yang pusatnya, tahu nggak? Ya tahu. Pokoknya di sana belakang itu ada kampusnya. Jadi gue di kampus belakang Lianya itu kan. Kalau untuk sistem belajarnya sendiri, menurut gue seru banget sih, karena kayak ini kan gue sastra Jepang, jadi gue tuh benar-benar mempelajari kayak struktur bahasanya, tata bahasa, kebudayaan Jepang gimana, dan kayak bagus banget sih untuk kita bisa semakin menguasai. Jadi kayak seolah-olah tuh kita belajar bahasa Jepang itu bukan cuma karena kita bisa menguasai aja, tapi kita bisa ngomong tuh kayak native speaker, kayak terus kita bisa juga ngerti budaya-budaya mereka. Jadi kalau kalian bisa lulus dari STB Alia, kalian bisa langsung ada propernya ke Jepang gitu loh ya. Entah kalian mau kerja di sana atau kuliah di sana gitu. Itu tergantung kitanya lagi sih. Kalau seandainya tuh kampus gue tuh cuma menyediakan selama kita masih kuliah aja. Jadi selama kuliah, kalau seandainya kita mau internship ke mana gitu, pasti kan itu ada beberapa daerah yang udah bekerja sama dengan kampus gue. Nah, jadi selama kuliah, kita bisa untuk internship, entah itu ke Hokkaido atau Tokyo. Jadi kita bisa pilih mau yang mana gitu kan. Dan pastinya ada wawancara ya, ada tes. Terus kita juga di kampus itu juga ada pertukaran pelajar. Ada tiga kampus di Jepang yang bekerja sama dengan kampus gua. Pertama itu di Kanda, lokasinya di Chiba. Terus ada Kochi di Kepulauan Kochi, sama satu lagi di Tokyo, Yamashita. Wah, ya gue nggak tahu itu di mana ya. Ya nggak apa-apa, kan gue cuma cerita aja. Lu bisa searching di internet. Oke. Nah, untuk Ayano nih, aktivitas kamu sekarang di Jepang gimana nih? Kuliahnya online, semua online. Tidak boleh pergi kampus. Tapi toko-toko restoran itu sudah semua buka. Jadi saya bisa mulai bekerja part-time di restoran. Oh, sekarang kamu lagi bekerja di salah satu restoran di Jepang? Iya. Untuk ini biasanya hari-hari apa sih? Apakah cuman hari Senin sampai Jumat kamu bekerja, Sabtu Minggu ada liburnya, atau full day kamu bekerja di setiap hari gitu? Kamu bekerja setiap hari atau hanya 1 minggu kamu bisa 5 hari bekerja gitu? Mungkin bahasa Jepang aja nggak apa-apa nanti. 4 kali seminggu kira-kira. Oh. Karena sambil kuliah. Jadi tidak mengganggu kamu kuliah gitu ya? Tidak. Sekarang kamu hebat ya orang Jepang, nggak. Sekarang kamu ini di rumah kedua orang tua kamu atau kamu sama halnya dengan Jessica ngekos gitu? Sama keluarga. Tapi kondisi di Jepang sekarang semakin membaik atau gimana? Ngobrolnya bahasa Jepang aja biar asik gitu. No. Mau ansin desho? Enggak. Ansin janai? Mata hueta. 1回減ってmata hueta. Oh, jadi kata dia tuh awalnya kan di Jepang itu udah diperbolehkan buat keluar rumah kan. Tapi gara-gara diizinkan buat semuanya keluar, itu malah makin naik lagi. Jadi kayak naik cuy, sehari itu bisa 100 orang. Wow.
Karena orang Jepang tuh gini, orang Jepang itu kalau dikasih peraturan, mereka bakal patuhin banget. Tapi kalau peraturannya dilepas, ya udah mereka kayak biasa lagi. Iya sih, bener-bener juga sih. Karena orang Jepang ini pasti disiplin banget ya. Bisa nyanyi nggak Ayano? Nggak bisa ya? Atau Jessica bisa nyanyi nggak? Bahasa Jepang atau lagu? Waduh, nggak bisa gua. Biasanya orang Jepang yang memahami Jepang biasanya lancar loh nyanyinya loh. Tergantung orang. Ya nggak ya, No?私は下手でしょ。Tapi pernah ke karaoke sama Ayano, pernah. Tapi soalnya fales. Kita berdua. Lagu apa? Coba sedikit aja. Apa? Kiseki. Tentang. Itu Yumi Nauta, lagu yang terkenal di Jepang. Ya, coba silakan dinyanyikan. Lalu nyuruh gue nyanyi cuy. Waduh. Sedikit aja gimana gitu, Mbak. Ya, apa mau bagian rapnya atau awalnya? Rap ya apapun, aku nggak tahu itu lagunya seperti apa. Dari awal aja ya. Oke. Ashita kyou yori mo suki ni nareru. Gitu. Wih, bagus. Waduh, bakal jadi penyanyi nih bakal ini. Nggak tahu ya, semoga aja. Nggak tahu juga sih. Ya temen gue kayaknya bisa deh. Gimana bro? Coba bisa nggak lo nyanyi? Enggak bisa gue. Gue cuman tahu liriknya tapi nggak bisa nyanyi ya. Lo kan tahu nih tentang Jepang. Apa sih hal yang hal yang lo tarikin tentang Jepang ini sampai lo bisa mengerti bahasa Jepang sampai ada anime gitu, tahu lo? Dulunya itu karena gue kayak dikasih lihat anime ya dulu pertama kali. Lalu gue kayak ketagihan pertama kali itu nonton anime gitu. Setelah itu gue terus nonton anime dan lama-lamaan merembet ke budaya Jepang lainnya gitu. Seperti pakaiannya, terus makanannya, terus kayak tempat wisata yang ada di Jepang gitu. Jadinya gue semua sekarang lumayan tahu gitu. Dan itu yang membuat gue tertarik dengan Oke guys, gitu aja video kali ini. Thanks banget yang udah nonton video podcastnya bareng wanita asli orang Jepang. Dan tunggu video podcast selanjutnya. Siapa yang bakalan gue undang di channel Kang Dimas TV? Apakah subscriber Kang Dimas TV atau Sarah Filoid? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Kalian bisa follow akun Instagramnya, linknya bakalan gue taruh di deskripsi. Oke, see you next video, bye-bye. Terima kasih yang sudah menonton.